sangat dalam Dia Tuhan, lebih dalam dari yang kami pikirkan, lebih dalam yang kami rasakan. Dia sampai tingkat sum-sum kami. Oleh karena itu ketika kami menyembah-Mu, kami merasakan kehadiran kami jauh masuk ke relung hati kami, melampaui semua sukacita dunia ini, melampaui semua derita dunia ini. Itu yang membuat kami, Tuhan, masih dapat tertawa di dalam kesulitan. Itu yang membuat kami dapat bersukacita di dalam duka, karena tidak ada yang lebih dalam daripada cinta-Mu. Terima kasih kami telah siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Boleh pinjam bangku satu. Kemana sekolah dulunya? Hah? Mau latihan? Mau ada penampilan? Wah, hari ini kita gabung ya, 4 kali ibadah menjadi 1 kali ibadah. Gabung dengan AOG, gabung dengan sekolah minggu, rasanya rame. Ya, rame. Walaupun masih ada 2 gereja lagi yang tidak bersama dengan kita, yaitu Bandar Jaya dan Seputih Mataram. Dan juga ada beberapa keluarga dari kita dan jemaat kita ini yang saya lihat sedang pulang kampung. Ada yang kampungnya jauh, ada yang kampungnya Lampung Tengah, saudara. Tapi kalau Natal begini banyak saya merenung, saudara. Lalu saya kadang sukacita, kadang ada juga sedih. Mungkin perasaan kita sama saja. Kalau begitu di hari-hari Natal, aku selalu teringat dengan ibu saya yang aku kasihi. Kalau seandainya, haleluya, saya di tempat ibu saya akan senangkan dia. Oleh karena itu, saudara, bersukacitalah yang Natal bersama orang tuanya di sini. Amin. Karena saya lihat di sini banyak perantau, ada yang dari Papua, saudara ya. Ya marilah kita bergembira, saudara, katanya kalau orang Papua. Tetapi itu masalah di dunia ini, saudara. Kita sukacita, tetapi di balik sukacita kita itu ada juga kesedihan. Kita teringat dengan keluarga, kita teringat dengan ibu kita. Ada juga yang, saudara, bercerita dia sedih sekali di waktu Natal ini karena bulan 4 yang lalu istrinya meninggal, gitu, saudara, sehingga dia Natal sendiri. Saudara, di dunia ini memang tempatnya bersedih. Betul Pak Ali? Wah, siapa yang bapak-bapak yang ganteng ini saya pikir? Oh, Pak Ali, saudara. Wah, haleluya, saudara ya. Di dunia ini, saudara, adalah tempat Pak saudara ya, banyak sekali kesusahan. Secara pikiran, kadang-kadang kalau kita sukses, kalau kita lagi banyak uang, kita pikir, saudara, tidak ada masalah karena kita belum ada di posisi itu. Tetapi ketika kita ada di posisi itu, tetap ada masalah.
ada persoalan, saudara. Oleh karena itu, saudara, makasih banyak. Sudah lama, saudara, dunia ini berada di dalam kesusahan seperti kesusahan yang kita alami. Kalau kita perhatikan, saudara, bagaimana umat Israel berangkat dari Mesir ke Kanaan, mereka itu, saudara, dalam posisi apapun mereka itu tidak ada bahagianya. Waktu di Mesir dia budak, sering makan semangka, makan daging. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, bangsa Israel ini bersungguh-sungguh enggak bahagia, enggak sukacita, selalu gelisah. Lalu saudara, maka Tuhan mau saudara ya, dia pindahkan ke tempat yang sudah dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Lalu Tuhan menunjukkan dengan berbagai-bagai mujizat yang sangat spektakuler, luar biasa, yang selalu terjadi di depan matanya. Tetapi juga bangsa Israel tetap tidak bisa bersukacita. Bangsa Israel terus kecewa dalam hidupnya. Lalu Tuhan juga memberi kepada mereka makanan, ada yang burung puyuh lah, ada roti lah, ada yang minum pakai air yang manis lah. Tetapi bangsa Israel tidak ada bahagianya. Saudara, itu adalah gambaran kehidupan manusia. Supaya mengerti kita, saudara, di manakah damai itu? Di manakah sukacita itu? Amin. Semua kita bekerja keras melakukan sesuatu, tujuannya adalah untuk mendapatkan damai, untuk mendapatkan sukacita. Tetapi saudara, kita tidak pernah peroleh, sama seperti perjalanan bangsa Israel itu tadi, saudara. Mari kita buka, saudara, dari kitab Yesaya. Ini sudah berulang saya sampaikan, saudara, tetapi banyak hal-hal yang lain, saudara, yang saya akan sampaikan. Kitab Yesaya, saudara, kita mulai dari Yesaya 8, saudara, ayat 23. Lalu nanti nyambung Yesaya 9, saudara, sampai ayat 3, saudara. Judulnya di atas, Kelahiran Raja Damai. Kelahiran Raja Damai, saudara. Berarti, saudara, tidak ada damai di luar Dia. Walaupun kita pikir ada damai, ada ketenangan, ada sukacita di luar Dia, tetapi semua itu imitasi. Mari kita baca, saudara. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Gini dulu, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, seperti orang Mesir tadi, saudara, bagaimanapun tidak cocok. Bagaimanapun, saudara, kehidupan di tengah-tengah dunia ini tidak bahagia, tidak damai. Raja Salomo mengatakan, saudara, semua apa yang aku peroleh dan apa yang aku miliki tidak membawa damai. Raja Salomo mengatakan semua mendatangkan kecewa. Aku melihat di YouTube, saudara, kisah kematian Salomo sangat menyedihkan, saudara.
Padahal orang yang paling sukses, salah satu orang yang paling sukses di muka bumi. Tetapi saudara, dia berkata, aku banyak kecewa. Di akhir hidupnya dia berkata, semua yang telah kumiliki tak bisa membuat aku damai sejahtera, tetapi semua seperti meniup angin saja, sia-sia. Saudara, kenapa ada kisah Salomo, saudara, di sana supaya kita ini tidak terulang kembali di dalam kesalahan yang dialami oleh Salomo. Tapi saya katakan saudara, karena dunia ini sudah gelap. Dunia ini selalu menawarkan seolah-olah ada damai. Dan dia selalu menggoda kita, saudara. Dan itu semua godaan, semua pikiran, saudara, semua pandangan kita itu tadi, saudara, itu berada dalam kegelapan yang tidak dapat membuat kita sedikit pun bertambah bahagia kita. Lalu dikatakan, saudara, maka Tuhan itu mengirimkan Yesus Kristus, mengirimkan dirinya ke dunia ini, dan itu menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang saya katakan tadi. Terang di mana tidak ada satu tujuan, tidak ada satu jalan kedamaian. Saudara, dia turun ke dunia karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Woi, puji Tuhan, Pak Sabet, walau udah tua masih ingat. Haleluya. Karena begitu besar kasih Tuhan, maka saudara, dia mengirimkan anaknya, dia mengirimkan terang itu, supaya manusia bisa melihat yang mana damai sejahtera, yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Kalau gelap, saudara, kita tidak dapat melihat kedamaian itu, kita tidak melihat jalan yang indah itu. Oleh karena itu dia memberikan terang, dan terang itu bersinar, dan terang itu menunjukkan kepada kita jalan tentang damai sejahtera. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi, saudara, kita sering sekali bersuka cita Natal, cek gembira, tapi campur juga sedih. Ada keluarga yang meninggal orang tuanya pas Natal ini, Pak Tanjung, sedih. Ada yang pada masa-masa Natal ini usahanya begitu susah, macam-macam, saudara. Bagaimana kita bisa bersuka cita di dalam situasi seperti itu kalau kita melandaskan sukacita dengan keberadaan dunia ini? Kan dunia ini tidak ada yang tetap. Hari ini beruntung, tahun depan bisa rugi. Hari ini kita sehat, tahun depan bisa kurang sehat. Bagaimana kita bisa, saudara, mengalami damai sejahtera? Bagaimana kita bisa mengalami sukacita, saudara? Dunia ini tidak menyediakan itu. Tetapi firman ini tadi mengatakan dia terang, dia datang seperti terang, supaya menerangi jalan, supaya kita mengerti mana yang patut, mana yang wajib, mana yang tidak, mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Haleluya. Saudara, kalau tidak ada terang itu, saudara, sepertinya semua perlu, karena gelap. Tetapi kalau terang itu ada, kita tahu, saudara, mana yang kita perlu, mana yang kita tidak perlu.
jelas jalannya. Kita boleh aja bekerja keras, apapun yang kita lakukan, saudara. Tetapi kalau di ujung daripada apa yang kita kerjakan itu, saudara, sebuah kekecewaan, saudara, yang tak bisa diobati lagi. Itu menyedihkan, saudara. Bukan berarti ketika kita mengikut Tuhan, kita nggak bisa bekerja. Enggak begitu, saudara. Sama saja. Oleh karena itu Kristen ini, saudara, disebut bukan sebuah agama, tetapi Kristen adalah di mana Kristus itu lahir di dalam hati kita. Amin. Kristus itu lahir di dalam hati kita, lalu pikiran, perasaan, dan roh kita dirubah menjadi seperti Kristus, bukan agama. Sehingga saudara tak terlalu dibutuhkan seperti ritual-ritual terus. Ada teman saya bilang, wah kalau kita sungguh-sungguh Kristen ini susah maju, sedikit-sedikit ibadah, sedikit-sedikit ibadah. Enggak begitu, saudara. Kekristenan itu berbicara tentang spiritual, roh, kepribadian. Haleluya. Bukan berbicara soal ritual-ritual. Kristen itu berbicara tentang sukacita, damai sejahtera, sebuah kegairahan, sebuah pemulihan hidup. Karena terang itu tadi kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Oh, luar biasa, saudara. Kalau seorang PNS bekerja lalu dia penuh terang, saudara, dia tidak akan melakukan korupsi itu, walaupun saudara tidak ditakut-takuti. Karena dia melihat terang itu. Ini terang, dia melihat terang itu dan dia tahu ada kejahatan. Dia tahu ada kejahatan, tetapi kalau tidak ada terang itu, maka semua baik. Maka saya katakan, saudara, waktu saya bekerja, sekecil apapun di tempat saya bekerja, saya tahu itu dosa. Karena terang. Ada yang mengingatkan saya? Enggak. Apa saya baca Alkitab dulu? Enggak juga. Karena itu menjadi sebuah kehidupan. Amin. Di sini coba angkat tangan dari Papua. Papua 1, 2, 3. Haleluya. Sebagian sudah tamat, sudah pulang. Papua ini bukan kurang berkat. Siapa yang bilang di Papua itu kurang berkat, saudara? Banyak berkat di kampung orang ini. Kalau dibagi-bagi berkat itu, saudara, mereka miliarder semua. Ini uangnya 20M, itu 20M orang Papua, saudara. Betul? Maka jangan berdoa diberkatilah Papua Tuhan. Bukan, Tuhan bilang sudah kuberkati. Tapi kenapa masih susah orang Papua, Tuhan? Tuhan bilang karena masih gelap. Apa, saudara? Gelap. Kalau ada duit bagaimana dia? Mabuk. Betul? Itu gelap. Ada duit, mabuk. Ada pendeta kita, saudara, di Papua, karena gereja kita ini ada Papua, Ibu Spera, saudara, Ibu Spera. Dia orang Ambon, campuran, saudara. Suaminya orang Batak. Ibu ini cantik, saudara, tapi rela melayani di Papua. Rela melayani di Papua. Waktu kami ketemu di puncak bulan 11 lalu, dia bilang, doakan aku terus untuk dapat melayani di Papua. Loh, bukan soal uang, saudara, bukan. Tapi dia bilang, jemaatku yang Papua itu, yang aku cintai itu, suka
sukar sekali untuk berubah. Mereka masih tetap mabuk. Saya sudah berdoa bertahun-tahun. Wah, dalam hati saya, mana ini Charles ini? Oh, lagi dia di luar. Ini orang Papua ini harus dibawa menyembah sampai tingkat roh. Gitu, Supya. Ya. Supaya berubah. Dia bilang, banyak teman-teman saya di sini Pak yang punya perusahaan-perusahaan yang bagus. Lalu mereka juga, karena mereka anak-anak Tuhan, mereka juga ingin memberdayakan orang-orang Papua. Dia minta pada saya. Setiap saya kirim masuk, semua bikin masalah. Wah, saudara, haleluya. Tapi orang Papua yang ada di sana, yang di sini, lihat aja wajahnya, saudara kan? Keren, amin. Nanti kalau mereka pulang menjadi pelayan-pelayan di Papua, itu yang kita mau. Itu yang dikatakan oleh Tuhan, saudara, bahwa dunia ini gelap, dunia ini sudah beri damai sejahtera, dunia ini sudah Tuhan beri berkat, tetapi kegelapan itu membuat kita tidak mampu melihat berkat yang ada di depan kita. Kalaupun ada, kita tidak mampu mengolahnya karena gelap. Dia katakan, ketika Yesus itu datang, terang itu terjadi, maka kehidupan saudara secara finansial itu berubah. Karena mata kita melihat di mana berkat-berkat itu Tuhan taruhkan. Mata kita melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Contohnya saudara seperti pedagang. Seperti yang saya katakan, kalau kita hidup di dalam roh, kalau itu Yesus itu hidup di dalam diri kita, pedagang itu nggak perlu dikasih tahu timbangannya harus jujur, nggak perlu. Karena itu kehidupan. Gak perlu dinasehati, karena di dalam dirinya sendiri akan berbicara tentang kejujuran, karena terang itu ada di dalam. Amin. Tetapi kalau orang agamawi harus dikasih tahu. Seperti sering saya katakan, saudara, merokok. Gak usah saudara khawatir soal merokok, saudara. Kalau ada yang masih merokok di sini gak apa-apa. Jangan merasa rendah. Katakan biasa saja. Saya tidak mau melarang Anda untuk merokok. Tetapi ketika Yesus itu lahir di dalam diri, itu yang penting. Ketika Yesus itu, terang itu lahir di dalam dirimu, engkau tahu mana yang baik, engkau tahu mana yang tidak baik. Amin. Kalau agama, saudara, itu kelihatannya baik-baik, tetapi di dalamnya tidak baik. Agama itu sering sekali dibungkus dengan, kalau HP itu casingnya yang bagus, saudara. Seperti yang sering saya katakan, ada satu gereja yang mengatakan, oh kalau merokok itu berdosa, bisa membuat masuk neraka. Pendetanya itu strength. Siapa yang merokok, bisa saudara, kalau makan belakangan, saudara, wah, maka jumatnya kelihatan rapi. Tapi kan saya kan tahu, saudara, kalau saya nggak perokok, waktu saya cium aja bajunya saya tahu, saudara. Kayak semua kayak kudus, saudara. Hati-hati, saudara. Kita ini suka menipu diri sendiri. Satu kali, saudara, ada acara pemberkatan nikah di gereja itu. Karena agak lama, saudara, lalu cepatnya itu keluar, saudara. Keluar ke sebelah gereja itu, saudara. Agak ke belakang. Lalu mereka merokok, saudara. Karena nggak dilihat sama Pak Gembala.
Kita sering sekali menjadi agamawi karena sedang tidak dilihat oleh Pak Gembala. Itu agamawi. Rokok mereka tak dilihat. Korupsi mereka tak ada yang lihat. Atasan tak melihat. Tiba-tiba datang gembalanya, saudara. Sudah langsung masuk, saudara. Karena harus gaya cepat nih, saudara. Berasal dari kantong itu, saudara. Itu gaya orang beragama, saudara. Lain di luar, lain. Saudara, tanya jemaat di situ 30% jemaat itu masih merokok sampai tua. Tapi saya nggak ngajar begitu. Gak apa-apa, merokok aja. Aku tak melarang. Tapi usahakan supaya Kristus itu lahir di dalam diri. Terang itu bersinar. Amin. Terang itu bersinar. Dan dia yang mengatakan tentang yang baik atau tentang yang buruk. Dunia ini tak bisa menceritakannya. Tetapi ketika terang itu sudah lahir di dalam dirimu, maka engkau dapat membedakannya mana yang hitam, mana yang putih. Betul? Kalau saudara, kalau lampu ini mati semua, saudara, itu Pak Pauli ini sama yang sebelahnya ini kayaknya sama aja bagi kita, saudara. Sama-sama hitam semua, saudara. Kalau lampu nggak ada bagi kita yang mana yang putih, mana yang terang. Kalau lampu kita mati, saudara, semua halal. Bahkan ada mengatakan yang haram aja sudah susah, katanya, saudara. Tapi waktu Kristus itu ada di dalam dirimu, engkau tahu, oh, Pauli ini hitam manis. Wah, kalau saya bilang hitam marah itu dia, saudara, hitam manis gitu. Lalu sebelahnya agak putih gitu. Jelas saudara? Jelas? Apa saya ngasih tahu, oh, Pauli hitam ya. Lalu kalian bilang, oh, Pauli hitam gitu ya. Lalu siapa namamu? Maria putih ya. Ya, Maria putih ya. Lalu kalian bilang ya, karena saya kasih tahu maka kalian tahu. Itu kan sebetulnya agak bodoh, bukan? Amin. Masa dikasih tahu ini hitam, ini putih. Tetapi kalau ada terang itu, kalau Yesus itu lahir tanpa diberitahu, tahu kan? Karena terang. Ada hitam manis, ada putih, saudara. Jadi kemanapun kita, saudara, dapat mengetahui tentang kebenaran, enak. Itu tentang kehidupan, saudara ya, tentang baik, tentang buruk, tentang selera, tentang keinginan, semua, saudara, terukur. Lalu saudara tidak hanya sampai di situ. Ayat 2 berkata, saudara, engkau akan bersorak-sorak dan bersukacita. Ketika terang itu terbit, ketika Yesus itu lahir di dalam dirimu, engkau akan mengalami sukacita. Itu yang saya katakan tadi. Bagaimana keberadaan kita pun, apakah kita baru kemalangan, ataukah ekonomi kita sedang terhimpit, atau karena kita jauh dari orang tua, itu kan semua faktor dunia. Tetapi waktu terang itu, waktu Kristus itu di dalam diri kita, maka kita dapat menikmati sukacita, damai sejahtera di atas gelombang itu sendiri. Kenapa, saudara, saya katakan begitu? Tadi saya sampaikan, menyembah di dalam roh itu melampaui pikiran, melampaui perasaan. Lebih dalam dari pikiran, lebih dalam dari perasaan. Dia sangat di dalam. Roh itu dapat mempengaruhi pikiranmu, dapat mempengaruhi perasaan.
perasaanmu, dapat mempengaruhi rasa gagal yang ada dalam dirimu, karena dia dalam. Dia roh, bukan jiwa, bukan pikiran, tetapi dia roh yang bisa masuk sampai tulang sum-sum, yang dapat membuat engkau sukacita, yang dapat membuat engkau bersyukur di dalam setiap keadaanmu. Dan itu bukan karena diajar, bukan karena ada yang memotivasimu, tetapi itu muncul dari dalam hatimu sendiri. Haleluya. Itu maka saudara, heboh. Kelahiran Yesus ke dunia ini heboh. Kenapa? Karena merubah dunia. Lalu saudara, ayatnya yang keempat, ayat yang ketiga, sebab kuk yang menekannya di atas gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saudara, semua yang menindas, semua yang menekan kita telah dipatahkan. Karena dia roh yang mempengaruhi perasaan, roh yang mempengaruhi pikiran, roh yang mempengaruhi tubuh. Hari Minggu itu saya katakan saudara, roh itu merubah kehidupan kita sama seperti menstel klep. Kalau mobil itu saudara, kalau dia perlu kita tanjakan, klepnya begini saudara. Pompa bensinnya harus begini, kalau dia tidak tanjakan begitu. Menyembah dalam roh itu saudara, Tuhan itu selalu menstel hidup kita di dalam setiap keadaan yang kita alami. Saya katakan saudara, kita pernah sukses, banyak uang, tiba-tiba gak punya uang, itu gak mudah saudara. Banyak orang kecewa seumur hidup karena dia tidak bisa move on, tidak bisa menerima keberadaannya. Ada orang yang suaminya meninggal seperti Ibu Lumban. Sekarang dia menjadi ibu, menjadi bapak. Itu gak gampang saudara. Tetapi waktu Roh Kudus itu mensetelnya sedemikian rupa, mengatur sedemikian rupa secara fisik, secara saraf, semua, maka saudara, dia dapat melewati dan dia dapat meninggalkan masa lalu yang pedih itu, masa lalu yang pahit itu, lalu dia maju ke depan dan masuk saudara di dalam terang dan suasana saudara yang sudah dipulihkan. Haleluya. Oleh karena itu saudara, kita sangat bersukacita merayakan kelahiran Yesus Kristus, merayakan dia lahir di dalam diri kita. Seperti sering saya katakan, membuat dia lahir, sembah dia sampai tingkat mendalam. Amin. Terima kasih Tuhan, kami melihat seluruh dunia bersukacita. Di mana-mana kami mendengar Tuhan ada acara Natal. Di mana-mana kami mendengar ada Tuhan lagu-lagu Natal yang mengatakan, siarkanlah kelahirannya di gunung, siarkanlah kelahirannya di lembah, siarkanlah kelahirannya di mana-mana. Kami mendengar di antara benua ada sorak-sorai. Biarlah Tuhan dunia ini menerimamu. Walaupun waktu engkau lahir di Bethlehem, semua tempat itu penuh. Tapi kami katakan Tuhan, di sini ada ruangan bagimu. Semua kesedihan kami, semua kekecewaan kami,
semua kenangan Tuhan yang membuat kami sering menangis, kami tinggalkan dan masuklah Engkau, Yesus, terang, sukacita. Pulihkan hidup kami Tuhan, terangi melampaui air mata, melampaui kesusahan, melampaui kekecewaan, melampaui dari semua beban yang kami pikul. Lahirlah di hati kami, teranglah Tuhan. Ada sorak-sorai dan semua beban itu lepas. Terima kasih hari ini perayaan hari kelahiranmu lebih 2000 tahun yang lampau. Selamat ulang tahun ya Tuhan kami. Kami telah membawa kado kepadamu. Keluarga-keluarga telah membawa kadonya, kado ulang tahun bagi Tuhan. Semua kami itu letakkan di altar-Mu, karena kami adalah jemaat-jemaat penyembah, jemaat-jemaat yang hidup bersama denganmu, jemaat-jemaat yang suka menyentuh kaki-Mu. Terima kasih Bapa. Selamat ulang tahun. Haleluya.